Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membentuk karakter dan membentuk moralitas individu. Baginya, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pembentukan kepribadian yang baik dan bermartabat. Beliau menganggap pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan kemandirian dalam diri tiap-tiap individu. Ki Hajar Dewantara juga meyakini bahwa pendidikan harus memberikan bekal kepada individu untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Kedua, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk bersama dengan orang lain menjadi manusia dan anggota masyarakat. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan murid, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan cara mewujudkan hidup dan penghidupannya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan dan bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Yang kelima, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menciptakan karya. Lebih lanjut, KHD menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik.
Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil yang mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Kesempatan ini pula saya akan menyampaikan pandangan saya sebagai pembelajar. Saya memandang diri saya sebagai pembelajar yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya. Saya percaya bahwa proses belajar tidak pernah berhenti dan saya senantiasa membuka diri untuk belajar dari berbagai pengalaman mengajar, berkolaborasi dengan rekan seprofesi, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang dapat memperkaya metode pengajaran saya. Sebagai pembelajar, saya selalu berusaha untuk mendengarkan dan memahami pandangan serta kebutuhan siswa. Saya sadar bahwa setiap individu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Dan sebagai guru, tugas saya adalah menghargai dan memfasilitasi perkembangan mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa menjadi seorang guru sejati adalah menjadi pembelajar yang setia dan pembelajar yang rendah hati. Dengan memahami nilai-nilai pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara, saya berupaya untuk menghadirkan suasana belajar yang inklusif, mendukung dan memotivasi setiap siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka, serta membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Bapak Ibu, itulah refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara.